kita akan lanjut ke chapter selanjutnya, itu chapter kelima, yaitu mengenai defining. Atau bisa diartikan membuat definisi atau mendefinisikan tentang suatu istilah. Gitu ya. Oke, jadi bagian yang ini dilewatkan saja seperti biasa, mengingat waktu. Kita langsung ke sini. Jadi dalam slide ini yang perlu kalian pahami adalah di sini dikatakan. Jadi Aristoteles, ya kan? Aristoteles itu mengemukakan bahwa suatu definisi yang baik itu harus mengandung yang namanya klasifikasi general atau klasifikasi umum dari istilah yang ingin definisikan, ditambah dengan karakteristik spesifik atau karakteristik khusus yang membedakan istilah tersebut tentu dengan istilah yang lain dalam kelasnya. Gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan, definisi dari seekor jerapah itu haruslah mengandung klasifikasi seperti jerapah adalah hewan. Ya. Itu sebagai general classification-nya atau klasifikasi umumnya. Kemudian, karakteristik spesifiknya itu bisa seperti jerapah itu tinggi, jadi hewan yang tinggi dan merupakan apa? Hewan Afrika yang memiliki leher yang sangat panjang. Jadi itu sebagai karakteristik spesifiknya. Oke? Jadi untuk mendefinisikan sesuatu, istilah apa aja, itu harus mengandung dua hal. Jadi yang sebagai sebagai formula atau rumusnya, jadi definition formulanya itu suatu istilah atau term itu harus mengandung dua hal, yaitu klasifikasi general atau umum dan karakteristik spesifiknya. Harus ada dua ini, baru itu merupakan suatu definisi tentang suatu istilah yang baik. Gitu ya. Jadi kalau mendefinisikan suatu istilah tapi tidak ada salah satu dari dua ini, berarti itu dianggap sebagai definisi yang kurang baik atau yang tidak baik. Jadi bukanlah good definition. Oke? Jadi itu yang perlu kalian ingat. Lanjut. Seperti biasa, sama seperti chapter-chapter sebelumnya, selalu dimulai dengan bacaan singkat. Dan di sini kalian diminta untuk membaca bacaan singkat ini untuk menemukan definisi, ya kan? Definisi mengenai jenis-jenis energi, ya, yang bisa kalian temukan tentu dalam bacaan ini. Nah, judul dari bacaan ini kan The Many Forms of Energy. Jadi, banyak bentuk energi di sini kan. Nah, jadi dalam bacaan ini tentu ada kalimat-kalimat yang merupakan kalimat definisi mengenai energi. Dan itu yang akan kalian disuruh kalian temukan, gitu ya. Tapi seperti biasa, tentu Unci akan membahas beberapa contoh, di mana dalam paragraf ini kalian bisa lihat, dalam bacaan ini kalian bisa lihat, ada kalimat-kalimat yang Unci beri warna berbeda, karena itu yang akan kita bahas. Sisanya nanti kalian cari contoh yang lain apa. Jadi sama seperti kayak chapter-chapter sebelumnya. Karena kita mulai pembahasannya, mulai dari yang ini. Oke, jadi kita review kembali bahwa tadi sudah disampaikan, sudah dibahas bahwa untuk rumus tentang definisi, suatu istilah itu ketika kita ingin definisikan harus mengandung dua hal, yaitu general class, general classification, dan spesifik karakteristiknya. Jadi harus ada kelas umumnya dan karakteristik spesifiknya. Jadi harus ada dua hal ini, itu yang perlu diingat. Nah, contoh yang pertama ini, yang Ci kasih warna merah dalam bacaan, yaitu yang ini. Oke. Di kalimat ini kan tertulis bahwa chemical energy is potential energy that is stored in gasoline, food, and oil. Oke? Nah, kalimat ini kan mengandung arti energi kimia adalah energi potensial yang tersimpan atau disimpan dalam bensin, makanan, dan minyak. Oke? Nah, di sini seringkali ya dalam kalimat ini kita bisa perhatikan bahwa seringkali karakteristik atau spesifik karakteristiknya itu muncul sebagai relative clause yang diawali dengan kata seperti which, that, who, or where. Di mana di sini dalam kalimat ini diawali dengan kata that.
Oke? Nah, relative clause itu apa? Relative clause itu, yang diingat kita juga sudah pernah bahas di chapter 3 mengenai subordination. Ya kan? Di situ juga sudah sempat dibahas mengenai subordination, di mana ada dua klausa yang digabung jadi satu kalimat, di mana klausa yang satu itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat karena dia tergantung pada klausa yang pertama. Ya kan? Nah, relative clause itu seperti ini. Jadi, relative clause itu adalah dependent clause. Jadi, di mana dia memiliki subjek, dia memiliki verb, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat, karena dia bergantung dari kalimat yang satunya lagi. Jadi, kalau ada dua kalimat digabungkan, gitu ya, atau dua klausa digabungkan jadi satu kalimat, maka salah satu klausa itu tidak bisa berdiri sendiri karena tergantung dengan klausa yang satunya lagi. Jadi, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kalimat ini, kalau kita balik lagi ke definition formulanya, berarti termnya itu, dia ingin mendefinisikan tentang chemical energy. Jadi, definisi tentang chemical energy atau energi kimia itu apa? Ya. Kemudian, general classification-nya atau general class-nya itu adalah potential energy. Sedangkan dari kalimat ini yang menjadi spesifik karakteristiknya itu adalah yang ini. That is stored in gasoline, food, and oil. Yang tersimpan dalam bensin, makanan, dan minyak. Oke? Jadi kalau ini sebagai general class-nya, berarti chemical energy itu adalah salah satu jenis potential energy, karena ini yang umumnya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah penjelasan lebih lanjutnya, di mana ini merupakan spesifik karakteristik dari chemical energy. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Contoh yang lain. Ini ada kalimat yang dikasih tanda biru dalam bacaan, yaitu yang ini. Oke? Nah, jadi kalimat ini tertulis, mechanical energy is energy related to the movement of objects. Oke? Jadi, energi mekanik adalah energi yang berhubungan dengan pergerakan objek atau benda, ya kan? Nah, jadi di sini dalam kalimat ini spesifik karakteristik itu terkadang muncul sebagai relative clause, ya kan? Di mana kata-kata yang mengawalinya seperti penggunaan which, that, who, or where, di sini untuk kalimat ini itu dihilangkan. Jadi, yang menjadi term, yang menjadi istilah yang didefinisikan tentu saja adalah mechanical energy, ya, energi mekanik. Kemudian yang menjadi general class-nya itu tentu adalah energy, berarti kan mechanical energy itu adalah salah satu jenis dari energi. Sedangkan spesifik karakteristiknya itu sebenarnya adalah that is di situ tapi sudah dihilangkan. Jadi sebenarnya kan yang lengkapnya adalah that is related to the movement of objects. Tetapi that is-nya itu dihilangkan. Oke? Kira-kira seperti itu contoh yang kedua. Contoh selanjutnya. Yang diberi tanda hijau. Kalimat yang diberi tanda hijau dalam bacaan, yaitu yang ini. Jadi ada dua nih. Ini dan ini dianggap punya hubungan gitu ya, di paragraf pertama. Nah, jadi kalimatnya adalah energy is the ability to do work. Kemudian ada beberapa kalimat dulu, baru diikuti dengan kinetic energy is the energy of motion. Yang artinya, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dan di kalimat yang kedua yang masih ada hubungannya, energi kinetik adalah energi dari gerak. Oke? Nah, dalam kalimat ini, kadangkala spesifik karakteristiknya itu berada dalam bentuk infinitive phrase atau prepositional phrase. Oke, jadi kalau infinitive phrase itu selalu dicirikan dengan di depannya, di depan frase ini selalu ada kata to di situ. To diikuti dengan verb, misalkan to be, to have, to run, to buy, dan selanjutnya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk kata ini
energy is the ability to do work. Jadi termnya itu adalah energy, general class-nya adalah ability, sedangkan karakteristik atau spesifik karakteristiknya itu adalah to do work, di mana to do work ini adalah infinitive phrase. Oke, karena ada to di sini, di depannya. Di depan frasenya adalah to. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, kinetic energy is the energy of motion. Termnya itu adalah kinetic energy. General classification itu adalah energy. Sedangkan spesifik karakteristiknya itu adalah of motion. Di mana of motion ini adalah prepositional phrase. Jadi prepositional phrase itu adalah dicirikan dengan di depannya itu ada kata-kata preposisi atau kata-kata depan seperti yang tertulis ini. Ji sudah tampilkan di slide. Salah satunya ada kata of. Jadi kan sini ada of motion. Di mana of ini mengandung arti apa. Jadi energi apa maksudnya. Jadi energi of motion. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk contoh yang ini. Contoh selanjutnya. Kalimat yang diberi tanda ungu. Oke, purple. Yaitu dalam bacaan ada di bagian yang ini. Oke. Nah, jadi kalimat ini mengandung arti thermal energy may be defined as the kinetic energy of molecules. Jadi energi thermal atau energi panas dapat didefinisikan sebagai energi kinetik dari molekul. Nah, dalam kalimat ini ada penggunaan model of possibility di situ, yaitu kata may, yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk mendefinisikan sesuatu. Jadi di sini maksudnya ketika pakai kata may, jadi thermal energy ini itu dia bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dia bisa didefinisikan sebagai kinetic energy of molecules. Seperti itu. Oke? Contoh selanjutnya. Kalimat yang diberi warna coklat. Coklat muda lah ya, kalau lihat dari warnanya. Yaitu yang ada di bagian ini dia. Oke? Nah, jadi kalimat ini kan kalau kita baca, potential energy is stored energy. Energi potensial adalah energi yang disimpan. Nah, dalam kalimat ini, terkadang memang karakteristik spesifik itu mendahului general class. Sehingga, termnya di sini tentu adalah istilah mengenai potential energy. Spesifik karakteristiknya yang sudah mendahului dalam kalimat itu adalah stored. Oke. Sedangkan general class-nya itu adalah energy. Jadi potential energy adalah energi yang disimpan. Potential energy is stored energy. Oke. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada catatan yang perlu diingat. Katanya, ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, kita harus mengingat dua hal ini. Yang pertama, definisi itu membutuhkan simple present tense dan verb to be. Oke. Dan yang kedua adalah the definite article atau penggunaan kata sandang the biasanya tidak digunakan dengan istilah yang sedang didefinisikan. Karena definisi sebenarnya itu adalah pernyataan general atau pernyataan umum. Sebagai contoh, kita mendefinisikan jerapah, a giraffe in general, tapi bukan the giraffe. Karena the giraffe itu merupakan jerapah yang spesifik. Kalau kita udah pakai the, berarti itu sudah menunjukkan jerapah spesifik gitu. Jerapah tertentu. Bukan jerapah secara umum. Oke? Jadi harus perhatikan penggunaan the ini. Karena kalau dalam definisi, karena definisi itu biasanya merupakan pernyataan yang general, maka kita biasanya tidak menggunakan the. Oke?
Seperti itu. Jadi dua hal ini juga perlu kalian ingat. Selanjutnya. Nah, seperti biasa sama seperti chapter-chapter sebelumnya, jadi silakan kalian baca kembali secara lebih teliti dan mendalam mengenai bacaan singkat yang tadi, yang judulnya The Many Forms of Energy, ya kan, yang ini. Jadi bacaan yang ini silakan baca secara lebih teliti dan lebih mendalam. Dan kemudian silakan kalian temukan apakah selain dari yang sudah dibahas tadi, masih adakah kalimat-kalimat lain dalam bacaan yang menyatakan kalimat definisi tentang energi. Oke, jika masih ada, silakan kalian tentukan sama seperti ini. Termnya apa, general class-nya apa, dan spesifik karakteristiknya apa dalam kalimat definisi tersebut. Oke? Semoga dapat dimengerti. Kita lanjut. Nah, di sini ada pola-pola kalimat yang bisa kalian jadikan contoh. Dan selalu diingat bahwa apa yang tertera dalam sentence patterns ini tentu bukan sudah semuanya. Karena ada banyak cara dalam hal kita menuliskan kalimat definisi. Jadi ini hanya membantu kalian sehingga kalian bisa dapatkan contoh gitu. Kira-kira bagaimana mau menuliskan kalimat definisi. Oke? Jadi di sini, mengingat waktu, silakan kalian baca, jadi tidak perlu membahas lebih dalam. Jadi silakan dibaca. Ini ada 2 slide. Jadi pertama itu adalah kalimat yang definisi yang dimulai dulu dengan general class dulu, baru spesifik karakteristiknya. Di slide selanjutnya itu kebalik. Biasanya dimulai dulu spesifik karakteristiknya, baru general class-nya. Oke? Dan itu tidak masalah. Mau mana yang lebih dulu dalam kalimat, yang penting dalam kalimat itu harus ada 2 hal ini, yaitu general class dan spesifik karakteristiknya untuk mendefinisikan suatu istilah. Kalau salah satunya tidak ada, gitu ya, berarti itu bukanlah sebuah kalimat definisi yang baik. Oke, jadi masalah urutan itu tidak masalah. Mau mana yang lebih dulu dalam kalimat. Oke? Jika seperti itu silakan dibaca untuk lebih memahami mengenai pola kalimat untuk menyatakan kalimat definisi. Lanjut. Nah, di sini kita akan, di halaman 17 ini kita akan menganalisis definisi. Jadi di sini sudah ada 6 kalimat, 6 pernyataan, di mana selalu kan seperti kayak chapter-chapter sebelumnya, selalu nomor 1 itu selalu jadi contoh. Oke? Jadi di sini kita diminta, kita diminta untuk menggarisbawahi 1 kali dalam kalimat bagian yang menyatakan general class. Sedangkan kita garis bawahi 2 kali bagian dalam kalimat yang menyatakan spesifik karakteristiknya. Nah, nomor 1 kan sudah dikasih contoh. Helium is an inert gas that is light and non-flammable. Jadi artinya kan helium adalah gas inert yang ringan dan tidak mudah terbakar. Nah, dari kalimat ini, yang menjadi general class-nya adalah sudah jelas, berarti yang ini. Oke, an inert gas. Sedangkan yang menjadi spesifik karakteristiknya itu yang ini. That is light and non-flammable. Oke, jadi ini untuk kalimat pertama itu adalah definisi mengenai helium. Jadi helium itu apa? Oke. Nah, untuk pola yang sama, contoh seperti yang sudah dibahas, silakan kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 sebagai latihan soal. Oke? Sama seperti chapter-chapter sebelumnya, silakan untuk latihan soal langsung dikerjakan di hari yang sama ketika Encik bagikan video ini. Oke? Sedangkan untuk homework, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke? Ingat ya, kita kan pertemuan dalam 1 minggu itu ada Rabu dan Jumat. Jadi kalau materi ini dibagikan hari Rabu, berarti untuk homework-nya dikumpulkan hari Jumat. Latihan soalnya dikumpulkan hari Rabu. Di hari yang sama di saat video ini dibagikan. Oke? Selanjutnya, di halaman 18 ini kita akan mengoreksi definisi. Jadi seperti yang kalian bisa lihat dalam slide, jadi sebenarnya di dalam kotak ini, itu berisi atau tercantum beberapa pedoman
untuk menuliskan definisi yang baik. Dan di 2 slide selanjutnya itu ada contoh beberapa definisi yang ditulis, yang sengaja ditulis dengan buruk. Nah, kita diminta untuk menentukan apa yang salah dengan setiap definisi tersebut dan diskusikan bagaimana kita dapat memperbaikinya. Oke, jadi definisi yang dimaksud yang ini. Dia ada 5 kalimat pernyataan yang menyatakan definisi, tetapi memang sengaja dituliskan secara buruk atau tidak baik. Kita diminta untuk identifikasi salahnya di mana dan perbaiki. Yang benar harusnya bagaimana. Atau yang benar sebaiknya bagaimana. Nah, untuk bisa identifikasi bagian yang salah dalam tiap pernyataan kalimat definisi ini, yang salah di mana, kita harus baca pedoman ini. Jadi ada 6 bagian, 6 hal gitu ya. 6 poin. Oke. Di mana dalam kotak ini, baik ini maupun yang ini, itu berisi mengenai beberapa panduan atau pedoman dalam kita menuliskan definisi yang baik harus seperti apa. Oke, jadi kita bahas dulu. Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi general class-nya. Oke, jadi ketika kita ingin menuliskan definisi yang baik, harus bisa identifikasi general class-nya atau kelas umumnya. Tentu dalam definisi kan kita pasti menyertakan contoh, deskripsi, perbandingan, ya, dapat termasuk dalam definisi kita, kalimat definisi kita. Tetapi jangan sampai itu semua menggantikan general klasifikasinya. Oke, jangan sampai. Itu hal yang pertama yang perlu diingat. Yang kedua adalah kita harus tepat, gitu ya. Kita harus teliti, harus tepat. Gitu. Jadi dengan mengatakan misalkan karbon dioksida itu adalah gas, itu tidaklah cukup. Karena kita harus menyertakan karakteristik spesifiknya yang membedakan karbon dioksida itu dengan gas yang lain. Itu harus ada. Gitu ya. Kemudian hal yang ketiga, kita harus waspada dengan yang namanya definisi sirkuler atau definisi melingkar. Nah, definisi yang dimaksud dengan definisi melingkar ini adalah kita mendefinisikan tentang suatu istilah, tetapi menggunakan istilah lain dalam definisi itu. Gitu ya. Dengan anggapan bahwa, mungkin definisi yang kita gunakan dalam mendefinisikan istilah itu sudah diketahui oleh orang secara umum. Gitu ya. Padahal kan belum tentu. Misalkan contoh ini kan, ada pernyataan, di sini dikatakan agronomis, jadi seorang agronomis adalah orang yang mempraktekkan agronomi. Nah, ini adalah contoh definisi yang buruk, karena kalimat definisi ini tidak menjelaskan apa-apa, tidak menjelaskan apapun mengenai apa itu agronomis. Oke. Nah, jadi harus waspada dengan penggunaan definisi melingkar seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, hal yang keempat, poin yang keempat perlu perhatikan adalah kita harus pastikan definisi yang ingin kita buat itu untuk menjelaskan suatu istilah itu tidak lebih sulit dibandingkan dengan istilah yang ingin didefinisikan. Jadi, membuat suatu definisi itu harus bisa memperjelas, bukan justru membuat orang bingung atau membingungkan orang. Gitu ya, itu hal yang keempat. Poin yang kelima, dalam penggunaan definisi negatif, itu seperti misalkan tomat itu bukanlah golongan sayur. Sebenarnya harus diikuti dengan definisi yang tepat seperti apa. Gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa tomat itu bukanlah masuk golongan sayur, terus apa definisi dari tomat itu? Kalau cuma seperti itu belum menjelaskan apapun. Oke. Kemudian yang kelima, kita harus menjadi objektif gitu ya. Jadi dengan kita mengatakan misalkan pizza itu adalah makanan atau bisa dikatakan makanan yang enak untuk kucing. Ya kan? Itu tidak menjelaskan apapun bagi seorang Martian. Jadi Martian itu bisa kita artikan sebagai orang dari Mars.
atau orang yang tinggal di Mars. Yang mungkin karena dia tinggal di Mars, dia tidak pernah melihat pizza itu seperti apa. Kalau kita mengatakan pizza itu adalah suatu makanan yang enak untuk kucing, ya tentu tidak menjelaskan apapun, ya. Apalagi kepada orang yang sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Oke? Nah, jadi 6 poin inilah atau 6 hal inilah yang perlu diperhatikan yang menjadi pedoman atau panduan kita dalam menuliskan suatu definisi yang baik. Oke? Nah, jadi ketika kita sudah memahami 6 poin ini, 6 hal ini, maka kita bisa identifikasi 5 pernyataan definisi ini, kira-kira yang salahnya di bagian mana, dan kita bisa memperbaiki kira-kira yang lebih bagus atau lebih baik dia harus seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu kalimat definisi yang memang sengaja ditulis dalam bentuk yang salah atau kurang tepat, gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita lihat definisi ini sebenarnya merupakan definisi sirkuler atau definisi melingkar. Oke, seperti yang sudah dibahas pada poin yang ketiga, yaitu yang ini. Oke, poin yang ketiga. Mengapa seperti itu? Karena di sini kalimat ini ingin menjelaskan definisi dari teori ilmiah, gitu ya, tapi menggunakan istilah yang lain, yaitu teori Darwin. Padahal, jadi menggunakan istilah dalam istilah untuk menjelaskan definisi mengenai teori ilmiah, gitu ya. Padahal kan tidak semua orang tahu mengenai teori Darwin itu seperti apa. Oke, jadi di sini tidak menjelaskan apa-apa mengenai pengertian dari teori ilmiah. Oke, jadi mungkin definisi yang lebih baik adalah ini ditawarkan contoh kalimat, tetapi kan ada banyak cara untuk mendefinisikan pengertian mengenai teori ilmiah. Jadi selain contoh yang ini, mungkin kita juga bisa lihat di kamus atau di sumber-sumber yang lain. Oke? Jadi ini hanya contoh aja. Nah, kalimat yang kedua, definisi ini itu sebenarnya ada yang kurang, yaitu tidak ada general classification di situ. Seperti yang dibahas di poin yang pertama, yaitu yang ini. Ya, kita harus bisa mengidentifikasi general class-nya. Di mana dalam kalimat ini tidak ada general class-nya. Oke? Jadi, definisi yang lebih baik mungkin bisa saja kita tambahkan seperti ini. An apple is a fruit that is round, red, and about the size of a fish. Jadi harus ada general class-nya itu dalam hal ini buah, gitu ya. Karena di sini sebenarnya adalah spesifik karakteristiknya, tapi general class-nya belum ada. Oke, selanjutnya, pernyataan yang ketiga itu calculus is a tough subject. Nah, dalam definisi ini, itu jelas dia tidak objektif tetapi subjektif. Oke, karena kalimat ini dia ingin mengatakan bagaimana perasaan kita mengenai atau pendapat kita atau apa yang kita rasakan mengenai kalkulus, tapi tidak menjelaskan kalkulus itu apa. Oke, jadi seperti yang dibahas di poin yang ke-6, yaitu yang ini. Oke. Seperti itu. Sehingga mungkin definisi yang lebih baik adalah, ya ini adalah salah satu contoh definisinya, tapi seperti yang Cik bilang, kita juga bisa lihat selain yang definisi yang ditawarkan, kita bisa bisa melihat atau mencari definisi yang ada di kamus atau di sumber-sumber yang lain seperti di buku atau di internet mengenai apa itu kalkulus. Oke. Yang keempat. Oke. Nah, kalau kita lihat kalimat ini, jelas sekali ya bahwa definisi ini itu justru lebih sulit dibandingkan dengan istilah yang ingin definisikan, yaitu ear atau telinga. Kan cuma ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan telinga. Tapi dalam kalimat ini sudah menggunakan istilah-istilah yang bahkan lebih sulit dari arti dari telinga itu sendiri. Ya kan, jelas dari kalimatnya. Sehingga mungkin definisi yang lebih baik dan lebih jelas kalau kita definisikan telinga itu adalah an ear is an organ of hearing. Jadi telinga itu adalah organ pendengaran.
Jadi ini contoh nomor 4 itu membahas apa yang sudah disampaikan di poin yang keempat, yaitu yang ini. Oke. Di poin keempat sudah dikatakan make sure, jadi pastikan definisi tidak lebih sulit dibandingkan dengan istilah yang kita definisikan. Oke, jadi definisi itu harusnya memperjelas, bukan justru membingungkan. Oke. Selanjutnya, a unicorn is not a real animal. Jadi unicorn katanya bukanlah hewan yang asli. Oke, hewan yang nyata. Jadi dia sebenarnya kan hewan fiksi ya. Jadi definisi ini itu menggunakan negative definition. Tetapi dia belum menjelaskan sebenarnya apa definisi dari unicorn. Gitu ya, dia hanya mengatakan negative definition tapi tidak ada proper definition-nya. Oke, definisi yang tepatnya nggak ada. Sehingga tentu better definition-nya, misalkan kita bisa tulis, a unicorn is a fictional horse with one horn in the center of its forehead. Atau tentu selain ini kita bisa lihat definisi yang lain, misalkan di kamus, atau di sumber-sumber yang lain seperti di buku atau di internet, mengenai definisi dari apa itu unicorn. Oke, jadi kira-kira itu pembahasan mengenai correcting definitions. Jadi, pedoman yang 6 poin tadi, yang ini, ya perlu kalian pahami dengan baik, gitu ya. Sehingga misalkan kalau ujian nanti, kalimat-kalimat seperti ini yang pastikan ganti toh. Kalian bisa identifikasi salahnya di mana dan bisa mengajukan kira-kira kalimat yang lebih baik harusnya seperti apa. Menurut versi kalian. Oke. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas di halaman 24 ini, sekarang kita akan membahas mengenai relative clause. Jadi kan klausa itu pengertiannya adalah bagian dari kalimat. Di bahasa Indonesia juga pasti kita tahu. Atau sekelompok kata lah. Yang mengandung subjek, dalam hal ini a noun, kata benda, dan verb, kata kerja, yang tentu memiliki hubungan. Nah, relative clause atau klausa relatif itu adalah salah satu jenis dari dependent clause. Di mana di bab 3, ketika kita membahas mengenai subordination, kita udah bahas ini dependent clause ini kan. Di klausa yang sangat tergantung dengan independent clause, di mana dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Ya kan? Nah, biasanya relative clause itu diawali dengan kata-kata seperti which, that, where, or who. Oke, di mana relative pronouns ya. Nah, mari kita bedakan penggunaan tiap kata ini. Jadi kalau kita gunakan who itu biasanya merujuk kepada orang. Kalau kita gunakan which, biasanya itu merujuk pada sesuatu, bisa objek, benda mati, hewan, atau ide atau gagasan tertentu. Kalau where, biasanya itu merujuk pada tempat atau lokasi. Dan kalau kita gunakan that, itu bisa baik merujuk pada orang, atau sesuatu, bisa objek, benda, atau hewan. Nah, di sini, gitu ya, kita akan bahas dulu perbedaan antara penggunaan that dan who. Nah, kalau who itu biasanya lebih dipilih ketika merujuk kepada orang tertentu atau orang spesifik, gitu ya. Misalkan contoh, di sini ada kalimat, she is the kind of person that can be trusted. Atau bisa juga, she is the kind of person who can be trusted. Oke. Nah, kalau ini, untuk contoh kalimat ini, bisa gunakan that atau who. Bebas. Sama aja gitu ya. Tapi kalau contoh di kalimat yang kedua, misalkan ini, I want to speak to the person who called me this morning. Nah, kenapa tidak boleh pakai that? Karena kita berbicara di sini adalah kepada orang spesifik, yaitu orang yang menelepon. Oke, bukan orang secara umum gitu.
Oke, makanya lebih dipilih untuk gunakan who daripada that. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, katanya dari penggunaan which, that, where, dan who, kata that itu yang paling umum digunakan dalam definisi tentang science. Jadi science definition itu seringkali termasuk dalamnya adalah melibatkan relative clause yang mengandung spesifik karakteristik yang membedakan dengan item-item yang lain dalam kelasnya, gitu ya. Jadi kan tadi ini sudah ditampilkan kembali sentence pattern-nya, di mana kita bisa lihat perbedaan penggunaan who, that, where, kemudian sini ada which juga. Nah, tapi di sini kan ada sedikit perbedaannya. Di sini digunakan by which. Ada kalimat lain yang kita bisa lihat juga menggunakan in which. Nah, sebenarnya sini ada perbedaannya. Kalau kita menggunakan by which, itu merujuk kepada metode atau proses. Sedangkan kita menggunakan in which ketika kita merujuk pada suatu keadaan yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Oke, nah sini kenapa menggunakan by which? Karena jelas ya. Di sini sudah dibilang conduction is a process. Ya tentu kita gunakan by which heat is transferred. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kita akan menggunakan relative clauses. Nah, sekarang lihat instruksinya. Jadi di sini di halaman 27 ini dikatakan kita diminta untuk mengkombinasikan atau menggabungkan ya tiap pasangan kalimat berikut untuk menghasilkan satu kalimat definisi dengan relative clause. Jadi seperti biasa nomor 1 selalu menjadi contoh. Di sini kan kalimatnya dikatakan jadi proton adalah partikel bermuatan positif, mereka terkandung di dalam inti atom. Nah, ini kan ada 2 kalimat nih. Diminta untuk jadikan satu. Dengan penggunaan juga relative clause. Di mana kan relative clause kita udah tahu ya. Harus ada kata that, who, where, atau which di situ. Nah, di sini kan tadi dikatakan yang paling umum biasanya kita dalam science definition itu penggunaan kata that. Nah, jadi di contoh ini, dia langsung gabungkan dengan penggunaan kata that. Menggabungkan 2 klausa ini dengan penggunaan kata that di situ. Jadi di sini, satu kalimatnya menjadi, ketika sudah digabungkan jadi satu kalimat menjadi, protons are positively charged particles that are contained in the nucleus of an atom. Jadi di sini they digantikan dengan that. Oke? Jadi dengan cara yang sama atau pola yang sama, silakan kalian kerjakan. Soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana kalian menggabungkan 2 klausa ini menjadi satu kalimat definisi dengan menggunakan relative clause. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi harus bedakan mana penggunaan that dan mungkin ada penggunaan who di situ. Atau kalau mungkin ada kemungkinan yang lain, selain that, who, silakan identifikasi sendiri dalam soal. Oke, selanjutnya. Di halaman 28 ini, kalian akan memformulasikan definisi. Oke, di sini kita diminta untuk menggunakan informasi yang diberikan oleh tiap bagian untuk menuliskan suatu kalimat definisi. Kita bisa menggunakan juga sentence pattern yang sudah disampaikan tadi di awal sebagai pedoman atau panduan kita. Oke, di mana di sini Inci sudah tampilkan di slide supaya tidak perlu balik lagi ke slide-slide sebelumnya. Kalian bisa baca dari sini. Nah, di sini ada 6 soal dan seperti biasa nomor 1 sudah dijawab sebagai contoh. Jadi nomor 1 kan itu ada bagian an amoeba, kemudian bagian yang kedua one-celled animal, kemudian bagian yang ketiga constantly changes its shape. Nah, jadi kalau kita gabung 3 bagian ini menjadi satu kalimat definisi, kira-kira jadi bagaimana? Di sini sudah dicontohkan. An amoeba is a one-celled animal that constantly changes its shape. Oke. Jadi, untuk kalimat nomor 1 ini, dia mengikuti pola yang ini. Pola yang ini.
Sama kan, pakai that juga. Oke, jadi ada general class dulu, kemudian diikuti dengan spesifik karakteristiknya. Definisi mengenai amoeba itu apa? General class-nya itu adalah one-celled animal, sedangkan spesifik karakteristiknya yang ini, that constantly changes its shape. Oke, jadi mengikuti pola yang ini. Oke. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, silakan kalian lihat. Dia mengikuti pola yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Bisa yang ini, antara yang ini, atau antara yang ini, atau yang ini. Oke, untuk yang nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kira seperti itu. Lanjut. Untuk halaman 29, sebagai tugas homework, jadi di sini dikatakan, cara terbaik untuk melihat apakah definisi itu sudah komplit, ya, sudah lengkap, adalah dengan membaliknya, gitu ya. Jadi sebagai contoh katanya, jika kita membalikkan gajah adalah hewan, kita mendapatkan hewan adalah gajah. Di mana definisi ini jelas sekali masih kurang, gitu ya. Merupakan definisi yang masih kurang, yang belum cukup, gitu ya. Nah, sehingga kalian diminta untuk memformulasikan definisi dari tiap poin ini, ada 10 poin, gitu ya. Tiap 10 poin atau 10 kata, 10 istilah, kalian definisikan, formulasikan definisinya, dan untuk menguji apakah dia sudah merupakan suatu definisi yang lengkap, coba kalian balik. Kalau setelah dibalik dirasa sudah cukup, berarti itu udah definisi yang sudah baik, gitu ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan bantuan kamus untuk memudahkan. Ya, misalkan kita kasih contoh kalimat yang lengkap yang lainnya. Misalkan kalau kita balik itu terasa tidak ada yang aneh. Misalkan contoh ambil yang ini. Yang pertama ini. An astronomer is a scientist who studies the universe. Sekarang kita balik. A scientist who studies the universe is an astronomer. Coba, kita balik dan tidak sama kan? Tidak ada yang aneh dalam kalimat itu. Udah jelas gitu definisinya. Nah, jadi harus seperti itu kalian mendefinisikan untuk tiap istilah ini. Jadi ketika dibalik tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa kurang, berarti kalimatnya sudah lengkap. Kalimat definisinya sudah lengkap. Oke, kalian sudah membuat kalimat definisi yang baik dan lengkap. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang di halaman 30, kita sudah masuk pada bagian reading skills. Mengingat waktu, maka Anji akan langsung ke poinnya saja, yaitu yang di sini. Jadi kita masih membahas mengenai prefixes sama seperti chapter sebelumnya, yaitu prefixes yang akan kita bahas, yaitu ekto, exo, endo, mikro, dan makro. Seperti biasa tentu, kita harus pahami dulu arti dari masing-masing prefixes ini. Untuk ekto atau exo, itu artinya outside atau di luar. Jadi contoh misalkan exogenous, itu artinya due to external causes, dikarenakan penyebab eksternal. Kalau endo, itu artinya sebaliknya, inside atau di dalam. Misalkan contoh yang ini, endogenous, itu artinya due to internal causes, atau disebabkan penyebab internal. Kalau mikro, artinya small atau kecil. Misalkan contoh, microscopic. Itu artinya too small to be seen without a microscope. Jadi terlalu kecil untuk dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Sedangkan makro itu sebaliknya, artinya besar. Jadi contoh macroscopic itu artinya large enough to be seen with the naked eye. Atau cukup besar untuk dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Oke? Jadi dengan kita memahami arti dari masing-masing prefixes ini, maka kita bisa menjawab yang ini. Jadi di sini seperti biasa sama kayak chapter sebelumnya, di sebelah kiri ada istilah-istilah dengan menggunakan prefixes yang sudah dibahas tadi, dan di kanan adalah artinya. Jadi silakan kalian cocokkan. Oke, sama seperti chapter sebelumnya. Lanjut. Ini juga Anji tidak perlu jelaskan mengingat waktu, kalian sudah tahu bagaimana menjawabnya, silakan dijawab. Untuk bagian halaman 35 ini, scanning juga kan kalian sudah tahu apa maksudnya. Jadi di sini,
ya, sebagai latihan, ya seperti biasanya Cik tidak bisa kontrol kalian lakukan atau tidak, tapi sebaiknya dilakukan sebagai latihan. Oke, jadi silakan kalian scan bacaan singkat ini. Silakan kalian scan bacaan ini. Ada 2 halaman. Oke, selama 2 menit atau kurang. Oke, maksimal 2 menit. Kemudian silakan kalian cari jawabannya berdasarkan pertanyaan ini. Jadi setelah kalian scan selama 2 menit, ya silakan jawab pertanyaan ini. Jadi nama dari ahli kimia berkebangsaan Prancis yang mempelajari tentang perubahan kimia pada tahun 1785. Kata kuncinya itu 1785 French, dan lihat katanya yang ada huruf kapital F. Dan yang kedua, arti dari letter C, huruf C kecil dalam persamaan E sama dengan MC kuadrat. Kata kuncinya, cari tentu yang ada bagian E sama dengan MC kuadrat, kemudian lihatlah yang letter C itu artinya apa. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk latihan scanning. Selanjutnya di halaman 38 ini, di sini ada pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten dengan informasi yang ada pada bacaan, yaitu bacaan yang ini. Kalau tadi kan kalian diminta untuk scanning, setelah scanning kalian diberi waktu tentu lebih panjang untuk baca secara lebih mendalam bacaan ini. Oke, yang judulnya adalah E sama dengan MC kuadrat. Oke, nah jadi setelah kalian baca, maka kalian bisa menjawab yang ini. Jadi di sini ada pernyataan yang tidak konsisten dengan informasi yang ada dalam bacaan. Kemudian tentu kalian diminta untuk perhatikan setiap pernyataan yang tidak konsisten ini dan diminta untuk tentu memperbaiki gitu. Kira-kira yang benar harusnya seperti apa? Misalkan contoh yang nomor 1 ini. Ada pernyataan energy can be transformed from one type to another, but it cannot be transferred from one body to another. Nah, yang benar itu harusnya diperbaiki. Energy can be transformed from one type to another or transferred from one body to another. Oke, jadi yang salah adalah bagian ini, but it cannot be, harus ganti dengan or. Oke, jadi intinya kerangka kalimat tidak boleh dirubah gitu. Kalian harus hanya memperbaiki yang salah di bagian mana. Karena, kenapa jawabannya seperti ini? Karena kalau kita baca yang di bagian paragraf pertama itu jelas tertulis bahwa energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan juga dapat ditransfer. Jadi dapat diubah dan ditransfer gitu. Di mana di sini justru dikatakan dia bisa diubah tapi tidak dapat ditransfer. Dan jelas itu salah. Tidak sesuai dengan yang ada dalam bacaan. Sehingga dirubah menjadi seperti ini. Jadi bisa diubah dan bisa ditransfer. Oke? Nah, dengan pola yang sama, silakan kalian baca tiap pernyataan ini, ya, dan identifikasi itu salahnya di mana, di bagian mana yang tidak sesuai dengan bacaan. Oke, jadi kalimatnya tidak mau dirubah kerangka kalimatnya, tapi hanya identifikasi dalam kalimat ini sebenarnya yang salah di bagian mana dan dirubah, gitu ya. Jika seperti itu. Ya tentu informasinya kan bisa dapatkan dengan membaca bacaan yang di atas ini. Oke, baca dengan seksama. Oke, selanjutnya untuk bagian listening skills ini menjadi homework. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan, tidak perlu jelaskan lebih panjang karena waktu. Jadi silakan dijawab. Kemudian juga yang bagian ini note taking. Jadi nanti Inci akan berikan MP3-nya yang judulnya The End of the Universe. Silakan didengarkan dan jawablah bagian yang ini. Ini dan ini dan ini juga. Oke. Kemudian yang bagian terakhir, karena mengingat waktu tidak panjang-panjang lebar. Di bagian halaman 46 ini, karena kita bab chapter 5 ini membahas tentang defining, mendefinisikan, jadi perlu
diingatkan kembali mengenai pengertian extended definition. Di mana ini sebenarnya sudah dibahas di chapter sebelumnya, chapter ketiga. Oke? Jadi kan namanya saja extended definition, berarti kan definisi yang diperluas. Jadi selain dia sudah mencakup bagian yang merupakan formal definition, yaitu general class dan specific karakteristik, maka dia juga akan ditambahkan dengan penjelasan lebih detail, biasanya additional information ya, biasanya bisa mencakup deskripsi tambahan atau ditambahkan contoh atau penjelasan mengenai klasifikasi, perbandingan, atau penjelasan yang lebih detail mengenai definisi suatu istilah, gitu ya. Seperti itu, kalau yang dimaksud dengan extended definition. Nah, di mana ini, di chapter 3 sudah dibahas kan, mengenai extended definition, dan ini adalah salah satu contohnya yang diingat itu jadi tugas. Gitu? Jadi kalau orang baca ini kan sebenarnya extended definition, contoh extended definition mengenai pengertian dari solar eclipse atau gerhana matahari. Ya kan? Jadi di sini sudah dikasih definisinya, tetapi ditambahkan penjelasan mengenai bagaimana dan mengapa solar eclipse itu terjadi. Kemudian penjelasan juga mengenai jenis-jenis yang berbeda ya, 3 jenis yang berbeda dari solar eclipse. Jadi itu merupakan contoh, ini merupakan contoh extended definition. Nah, kemudian sebagai tugas, ini ada contoh extended definition yang lain, ya kan? Dan kalian diminta untuk identifikasi sama seperti contoh yang ini. Topiknya apa, ya kan? Topiknya apa, main idenya apa, dan sebenarnya yang dia jelaskan atau yang dia deskripsikan itu tentang apa. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk keseluruhan chapter 5. Seperti biasa, setiap latihan soal kerjakan di hari ini. Di hari yang sama ketika video ini dibagikan. Sedangkan untuk homework atau pekerjaan rumah, silakan nanti dikumpulkan hari Jumat. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Atas perhatian diucapkan terima kasih.